datang dengan tiba-tiba. Begitu banyak saudara kita yang meninggal dunia, mengagetkan kita setelah mendengarkan beritanya. Yang tidak pernah kedengaran bahwa dia itu sakit. Tidak kedengaran bahwa mendapatkan kecelakaan tiba-tiba meninggal. Ini yang saya tempati rumahnya kalau ke Makassar. Walaupun saya sendiri sudah punya rumah, tetapi saya lebih senang tinggal di situ. Itu murid saya dulu di Mangkuso. Di Makassar, kepala Madrasah Salawiyah DDI di Gersombar. Ya pulang dari sekolah, kemudian pergi ke kantor kemana, kembali ke rumahnya makan, selesai mau makan agak kepanasan, maka dia keluar ke beranda, masuk ke lego-legona tudang, kira kaderai, buka baju, lalu di situ datang mau menjemputnya. Orang yang lewat di situ mengiranya hanya tidur dalam keadaan duduk. Nanti agak lama, lalu ada orang yang lewat sudah melihat dari awalnya lama, diperhatikan. Oh, kok tidak ada gerakan perutnya, karena ini buka baju, tidak ada gerakan perutnya. Ini barangkali meninggal ini. Lalu pergilah dicari ya, dia punya menantu yang kebetulan ada di tokonya. Ya, kira-kira mungkin hanya 20 meter dari rumah itu. Untuk pergi melihat, ternyata betul. Ada juga yang kita ketemukan itu meninggal sementara salat. Ada yang meninggal sementara baca khutbah. Yang macam ini semua mengagetkan kita. Artinya apa? Bisa saja kematian itu datang dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus siap. Boleh juga kematian itu mendatangi orang yang paling dekat dengan kita. Tentunya hal macam ini mengagetkan kita. Tetapi karena Al-Quran sudah memberitahukan kepada kita seperti itu, maka kita orang beriman harus memiliki dua kesiapan itu. Siap mati dan siap kematian. Lalu bagaimana sikap kita apabila ada di antara keluarga dekat kita, katakanlah almarhum ini meninggal dunia. Itu adalah suatu musibah buat kita, khususnya buat keluarga, yang mana harus diterima. Bagi orang beriman, ini harus diterima dengan pasrah, dengan sabar, dengan tawakal, dengan ikhlas. Kenapa? Karena dari awal memang sudah dipersiapkan diri. Sudah dipersiapkan diri. Kita harus terima dengan sabar, dengan pasrah, dengan tawakal, dengan ikhlas. Nah, bagaimana kita bisa sabar? Apabila ada kematian yang menimpa kita, orang beriman sangat-sangat beda dengan umat lain. Kalau umat lain ditimpa kematian, kita melihat ngamuk-ngamuk, histeri, macam-macam. Tapi orang beriman tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi diterima dengan sabar. Kenapa? Karena memang sudah kita persiapkan secara mental bahwa bisa saja dalam waktu yang kita tidak perkirakan ada apakah saya sendiri yang ditimpa atau keluarga dekat saya ditimpa. Dan dalam hal ini mendengar kisahnya tadi dari Ananda Ustaz Kasim, itu memberikan pertanda buat kita.
tentang kesetiaan seorang istri, di mana kita dengarkan bahwa almarhum mengalami gangguan kesehatan sakit selama 10 tahun dan dirawat oleh istri almarhum. Ini betul-betul termasuk istri teladan kalau kita bisa menemukan perempuan macam ini. Hadirin hadirat, bagaimana umat Islam itu bisa menerima hal-hal macam ini? Kita punya pedoman, yaitu pertama, kita semua menyadari bahwa kita ini semua adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Betul, Bu? Betul? Nah, kalau kita memang adalah ciptaan Allah, maka itu berarti kita itu adalah milik Allah. Milik Allah. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini ciptaan Allah dan karena itu kita adalah milik Allah, maka Allah berhak untuk mengapa-apakan kita. Allah berhak bertindak sebagaimana maunya karena kita adalah miliknya. Disinilah letak takdir Allah. Nah, dalam hal ini takdir itu ada kalanya hal-hal yang menyenangkan kita, tapi ada juga kalanya hal-hal yang menyedihkan atau menyusahkan kita. Nah, dalam hal ini kita umat Islam punya pedoman. Karena perlu diketahui bahwa apakah yang menimpa kita itu sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan kita, ataukah yang menimpa kita itu adalah sesuatu yang menyedihkan atau menyusahkan kita. Pada hakikatnya dua-duanya itu adalah termasuk cobaan dari Allah. Termasuk cobaan dari Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat berkata, kullu nafsin zaikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan sesuatu keburukan atau dengan kebaikan. Di sini biasa kita salah kaprah. Kenapa? Karena kapan kita ditimpa kesulitan, sesuatu menyedihkan atau menyukarkan kita, menyusahkan kita, biasanya mudah kita mengatakan, saya ini kena cobaan. Usaha kita umpamanya merugi, atau tanaman kita kalau kita ini petani merugi, saya ini kena cobaan. Tetapi tidak semua orang sadar apabila ditimpa kesenangan, menyadari bahwa itu juga adalah cobaan. Padahal dalam Al-Quran tadi dikatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami menguji kalian. Ujian bisyarri dengan sesuatu keburukan, wal khairi dan juga dengan kebaikan. Jadi apakah keburukan yang menimpa kita ataukah kebaikan yang menimpa kita, itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat. Nah, kita sudah tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, dan karena itu maka kita ini semua adalah milik Allah. Dan apabila kita ini adalah miliknya, maka Allah berhak untuk menentukan takdir kita. Apakah akan memberikan kesenangan kepada kita atau kesulitan kepada kita, musibah kepada kita. Inilah disebut di dalam surat Al-Baqarah, wa nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Kami akan menguji kalian bisyai'in min khawfi, sedikit rasa takut,
Sekarang ini sebenarnya tahu kita bangsa Indonesia ini adalah satu rasa takut yang menimpa kita sekarang ini. Apakah kita sadarnya? Itu apa? Salah-salah kalau kita nanti ini salah-salah pemilihan umum, kita akan dijajah oleh Cina. Sadari ini, jangan salah pilih. Kapan salah pilih kita dijajah sama Cina? Innalillahi, sebelum kita meninggal dunia. Walanabluwakum bisyai'in min khaufi, ini ketakutan, walju, rasa lapar karena ya kurang makan. Saya tidak tahu apakah kita ada melihat itu postingan YouTube. Ada lagi beras palsu yang dijual. Dan saya ada postingannya itu bagaimana prosesnya sampai menjadi beras. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kita bangsa Indonesia dikasih begini? Ini ujian semua ini. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta karena kerugian, kehilangan anggota keluarga. Tetapi Tuhan menutup ucapannya dengan mengatakan, wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira hamba-hambaku yang bersabar. Yang bersabar bagaimana? Alladzina idza asabatum musibah, yaitu apabila ditimpa musibah, bagaimana? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan bahwa kita ini sesungguhnya kita ini lillah, adalah milik Allah. Itu tadi dari awalnya saya katakan. Mengapa? Allah ciptakan kita. Karena dia ciptakan kita, maka kita adalah miliknya. Inna lillahi, bahwasanya kita inilah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita itu ilaihi, kepadanya juga rajiun, sama kembali. Al-Maklum sudah tiba gilirannya untuk kembali. Kita ini semua adalah camat. Tidak usah saya jelaskan apa yang camat. Kita semua ini masuk dalam antrian. Tidak tahu siapa lagi besok, siapa lagi lusa. Dan perlu diketahui, Allah memanggil hambanya menghadap diacak. Tidak sesuai dengan aturan haji, bahwa siapa yang mendaftar duluan itu yang berangkat duluan, siapa yang lahir duluan itu yang mati duluan. Tidak seperti itu, tapi diacak. Kenapa diacak? Supaya semua kita ini siap. Kalau sekiranya sesuai dengan susunan daftar haji, maka yang masih pun mengatakan gandrusui depa tu baja narafi giliramu. Tapi tidak sedikit yang muda lebih dulu meninggal daripada yang tua, supaya kita semua siap. Nah, apabila kita ditimpa hal-hal yang menyenangkan, ya itu ada senjata yang kita terima dari Rasulullah supaya kita lulus dalam ujian. Itu tadi, kita ini ujian. Kesenangan menimpa ujian, kesusahan menimpa ujian, kegembiraan menimpa ujian, kesedihan menimpa ujian. Bagaimana menyikapi apabila kita diuji dengan kesenangan, dan bagaimana menyikapi apabila kita diuji dengan kesedihan atau kesusahan. Rasulullah berikan senjata buat kita supaya kita lulus menghadapi ujian itu. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'min, adalah suatu hal yang menakjubkan perihal orang beriman. Inna amrahu lahu kullu khair wa laysa dzalika 'alal mu'min, bahwasanya perihal orang beriman itu semuanya bernilai positif apa saja yang terjadi pada dirinya, dan tiadalah hal itu terjadi selain pada orang beriman. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, hal itu tidak terjadi kecuali hanya pada orang beriman. Sama adanya ditimpa kesenangan ataukah ditimpa kesusahan, ditimpa kegembiraan ataukah ditimpa kesedihan. Bagaimana kalau ditimpa kesenangan sehingga itu bernilai positif, dan bagaimana kalau ditimpa kesusahan atau kesedihan sehingga itu juga bernilai positif? Kata Rasulullah, in asabatu sarra syakar, apabila orang beriman itu ditimpa dengan kesenangan, maka ia pandai bersyukur.
Fakana helahu, maka itu menjadi lagi kebaikan buat dia. Sebaliknya, wa in asabatu dharra sabar. Tapi apabila ditimpa dengan kesusahan, sabar, ia pandai untuk bersabar. Fakana helahu, maka itu juga bernilai positif lagi kepadanya. Jadi senjata untuk menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian dalam bentuk kesenangan atau kebalikannya? Ya, senjata kesenangan ialah kesyukuran. Senjata kesedihan atau kesukaran adalah kesabaran. Apa itu sabar? Sabar ialah ketegaran di dalam menghadapi ujian yang dalam sifatnya yang menyedihkan atau menyusahkan kita. Tidak goyah. Tidak goyah. Hadirin hadirat, ini kita siapkan diri untuk itu. Kata Rasulullah, tidak ada yang memiliki kecuali kita. Kita mendapatkan kesenangan lalu kita pandai bersyukur, maka Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Kita menghadapi ujian dalam bentuk kesedihan atau kesukaran atau kesusahan, lalu kita bersabar hadapi dengan senjata kesabaran, maka apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang bersabar itu diganjar, dibalas dengan pahala yang tidak ada batas perhitungannya. Inilah yang membuat kita sabar. Di samping itu, kita juga ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kelapangan. Di balik kesusahan ada kesenangan. Itu dalam hati orang beriman. Apalagi kalau seorang meninggal dunia, yakin bahwa ia meninggal bersama dengan iman. Dan ketika hidupnya, ia dikenal oleh masyarakat sekelilingnya bahwa itu termasuk orang baik. Maka kepada keluarga saya sampaikan, yakin bahwa almarhum itu adalah penghuni surga. Saya ulangi, manakala kita tahu seseorang itu meninggal bersama dengan iman, dan ketika hidupnya dikenal oleh masyarakat sekelilingnya bahwa itu adalah orang baik, yakinlah bahwa almarhum itu adalah penghuni surga. Dan ini juga akan membuat hati kita agak lega, ya, mengurangi kesedihan yang menimpa kita. Hadirin hadirat, inilah senjata orang beriman. Lalu apa kata Allah dalam ayat Al-Baqarah tadi? Wabashiris sabirin, berikanlah berita gembira hamba-hambaku yang bersabar. Yang bersabar bagaimana? Alladzina idza asabatu musibah, yaitu mereka apabila ditimpa musibah, mereka kembalikan kepada Allah. Qalu, mereka mengucapkan ikrar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya kita ini semua adalah memang milik Allah, dan karena itu pula maka suatu ketika kita semua ini pasti akan kembali kepadanya. Hadirin hadirat, kita doakan almarhum semoga senantiasa di bawah perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang layak buat beliau itu. Dan kepada keluarga, inilah kita orang beriman, bagaimana dalam menghadapi musibah seperti ini, di mana Rasulullah telah memberikan petunjuk kepada kita. Kita punya senjata, sehingga sampai Nabi mengatakan tidak ada yang memiliki seperti itu kecuali hanya orang beriman. Marilah kita akhirnya sama-sama mendoakan almarhum, dan kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabil mabu'usi rahmatan alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma ighfir lil marhum, Allahumma ighfir lahu warham wa'afihi wa'fu an wa akrim nuzulahu wasi' madkhalah wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi min khataaya kama yunakka as-sabul abyadu min ad-darar wa abilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa kihi min al-qabri wa azaban nar wa alil jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajati ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah taksiyah yang baru saja diantarkan oleh anggota. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menjadi berberkah dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam rangka menempuh hidup dan kehidupan ini demi keselamatan kita di hari kemudian nanti, insya Allah. Untuk acara selanjutnya